Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channelnya Judika OS. Judika OS. Sebetulnya hari ini tuh saya mau keliling-keliling toko, mau tuker-tuker mainan. Tapi cuacanya ini memang lagi musim hujan ya. Hujan terus. Oh, hujan terus. Jadi untuk mengisi waktu saat hujan, saat gak bisa kemana-mana, kita mau bikin papan mainan tambahan. Papan mainannya kita tambahin. Nih, ini sebetulnya kita udah mau jalan tuh. Ada aksesoris, ada mainan udah banyak tuh, papan-papan udah tinggal ditukar, tinggal tukar ke warung-warung. Karena cuacanya nggak mendukung, oke lah. Oke lah, kita bikin papan mainan tambahan. Oh, karena kalau misalkan kita mau nambah toko, otomatis kita harus menambah juga papan mainannya. Tuh, ini udah ada nih, udah ada persiapannya. Bambu itu cuman buat ngikat di sini nih sebenarnya nih, di sini. Nanti seperti ini buat ngikat. Nah, seperti ini nanti dilem. Terus ini udah dibikin garis. Nah, ini udah dibikin garis-garis kayak gini nih. Udah dibikin garis-garis. Ini bahannya itu bahan papan mainannya kita milih dari spons. Namanya tuh spons apa ya? Spons ati kalau nggak salah. Ini namanya spons ati. Kalau pemain lain kan, pedagang mainan rentekan yang lain kan dia biasanya pakainya apa namanya? Ada yang pakai karton, ada yang pakai terpal. Biasanya terpal tuh yang banyak itu makanya pakai terpal, ada yang pakai karton. Cuman ada kelemahan di situ, di terpal itu dia cepet rusak. Biasanya kalau di terpal itu dia cepet bolong, cepet robek. Nah, ini model baru nih. Ini bahannya tuh spons ati. Tuh modelnya kayak gini nih, spons ati. Dia kayak spons apa ya? Spons rumah keong. Tuh kayak gini. Ini nanti digaris. Ini udah digaris sih, bener digaris. Nih, nanti ini di cutter, di tengah-tengah sini di cutter. Ini di cutter, ini cutter. Nah, ini di sini tengah-tengah jangan di cutter. Biarkan saja. Nah, di sininya baru di cutter lagi. Jadi kita nggak perlu ada tambahan. Nggak perlu ada tambahan apa namanya? Kertas lagi buat nempel di sini, nggak perlu. Jadi udah langsung aja di sini. Jadi ini motivasinya, inspirasinya pakai spons ini tuh terinspirasi dari apa ya, mading. Kalau misalkan di waktu dulu sekolah atau di pos-pos RT itu kan ada mading. Biasanya mading itu kan buatnya tuh dari styrofoam, terus juga ada yang dari kayak ginian, ada yang dari polyfoam kayak gitu. Nah, ini terinspirasinya kayak gitu. Jadi saat di staples tuh gak robek, dia kuat dia, jadi bisa berulang-ulang untuk staplesnya. Tuh kayak gini, tuh, jadi tuh, ada rongganya tuh. Maaf, ada suara hujan. Mumpung lagi hujan, jadi bisa bikin konten. Sebenarnya kemarin itu super sibuk. Semakin banyak toko yang kita masukin, akan otomatis itu semakin sibuk bikin papan, sibuk bikin staples mainan, sibuk belanja mainan, sibuk nuker. Jadi pokoknya intinya semakin banyak toko yang kita masukin, kita akan super sibuk. Karena Judika Toys ini kita kerjanya sendiri, tanpa sales ya, tanpa sales. Ini tuh, dan sekarang pun kita itu sekarang menuju 50 toko sendiri tanpa sales. Tuh,
Ini mainan-mainan tanpa sales ya, kita kerjanya sendiri. Jadi otomatis akan super sibuk kalau misalkan sendiri. Datang tukar, ambil lagi, pasang lagi, belanja lagi, ambil lagi. Dan kita sistemnya tuh 4 hari 5 hari sekali tukar. 4 hari 5 hari sekali tukar. Kalau yang pakai sales kan biasanya 3 minggu atau 1 bulan sekali yang pakai sales ya. Kalau kita karena tanpa sales, kita tiap 3 hari 4 hari sekali itu kita ngecek. Kita ngecek tiap hari tuh 3 hari 4 hari sekali ngecek. Kalau misalkan barangnya tinggal sedikit ya kita tukar, kalau masih banyak ya enggak. Tapi kebanyakan sih 4 harian tuh 4 hari 5 hari tuh barangnya udah tinggal sedikit. Ada plus minusnya sih. Plus minusnya itu kalau kita sendiri tanpa sales itu keuntungannya itu lebih banyak daripada kita harus bayar sales kan. Keuntungan untuk sendiri itu keuntungannya pasti lebih banyak. Apalagi kita datangnya tuh 4 hari 5 hari sekali. Saat habis kita refill. Saat udah dikit lagi kita refill gitu. Beda dengan sales. Kalau sales itu dia yang saya lihat ya, dia tuh yang penting naruh di warung, naruh di warung, nggak peduli itu warung itu mau rame atau sepi, yang penting dia ada target biasanya dari bosnya, ada target berapa warung, pokoknya dia penting naruh di warung, dia nggak ngelihat itu rame apa nggak tahu. Tapi kalau kita sendiri, kita nanti akan kita sortir mana warung-warung yang yang mempunyai pasar yang bagus sama warung-warung yang sepi. Di situ akan kelihatan dengan sendirinya. Caranya ya gini, caranya itu kalau warung-warung yang produktif itu paling ya 5 hari sekali itu kita udah tukar. Cuman kalau ada warung-warung yang udah 5 hari sekali kita ke sono masih penuh. Terus 10 hari kemudian kita ke sono masih penuh juga. Maksimalnya udah 3 minggu deh ya. Maksudnya 3 kali datang kita kunjungan masih penuh. Nah udah, itu akan kita tarik, kita pindahkan ke warung-warung yang produktif, yang pasarnya tuh ramai gitu. Jadi enaknya sales sendiri itu gitu, kita bisa milih warung, kita bisa nentuin mana warung yang ramai, mana warung yang sepi. Warung yang sepi kita tarik aja, kita pindahkan ke warung yang ramai gitu. Oke teman-teman, segitu dulu dari kita. Next video kita akan bahas tentang mainan-mainannya, mainan-mainan rentengannya nih, kayak gini-gini. Mainan-mainan rentengannya akan kita bahas. Apa aja sih isinya? Nah kayak gini-gini. Isinya yang beda dari kompetitor. Kita kan pasti usaha tuh punya kompetitor. Nah kita mainan-mainan apa aja yang harus yang beda, yang laku nih, kayak seperti ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.